Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Amanda dari kelas IF 4402 dengan nomor induk mahasiswa 13012041169. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu database. Database adalah kumpulan data yang terkait secara logis yang terorganisir. Lalu, apa itu data? Data adalah kumpulan fakta-fakta yang bisa berupa teks, foto, video, angka, ataupun hal lainnya. Fakta-fakta tersebut didapatkan dari suatu objek atau suatu kejadian. Di dalam data, pada data terdapat informasi. Dapat dibilang hasil data adalah informasi yang kita dapatkan dari data tersebut. Untuk menjalankan database dibutuhkan alat berupa software yang disebut DBMS. Fungsi dari DBMS yaitu 1. Mendefinisikan data itu sendiri, 2. Membangun data tersebut, 3. Memanipulasi data tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari proses file tradisional. Yang pertama, program data dependence, artinya file yang disimpan bergantung pada aplikasi database. Yang kedua, duplikasi data. Ketika aplikasi terupgrade secara mandiri, maka file akan terduplikasi. Yang ketiga, berbagi data terbatas. Yang keempat, waktu pengembangan yang panjang. Setiap aplikasi baru harus memulai dari awal mendesain format dan mendeskripsi file baru dan kemudian menulis logika akses file untuk setiap program baru. Yang kelima, pemeliharaan program yang berlebihan. Pada program ini, untuk memelihara atau menyimpan program yang berat membutuhkan proses file tradisional. Lalu saya akan menjelaskan apa saja kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama, program data independence. Yang kedua, redundansi data yang direncanakan. Yang ketiga, konsistensi data yang ditingkatkan. Yang keempat, improve data sharing. Yang kelima, penegakan standar. Yang keenam, kualitas data yang ditingkatkan. Yang ketujuh, peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi. Yang kedelapan, aksesibilitas dan respons data yang ditingkatkan. Yang kesembilan, pengurangan pemeliharaan program. Yang kesepuluh, dukungan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, resiko dari pendekatan database. Yang pertama, ada personal baru yang terspesialisasi. Seringkali organisasi yang mengadopsi pendekatan database membutuhkan pekerja atau melatih individu untuk merancang dan mengimplementasikan basis data, menyediakan layanan administrasi basis data, dan mengelola staf orang baru. Yang kedua, biaya dan kompleksitas instalasi dan manajemen. Database multipengguna sistem manajemen adalah perangkat lunak yang besar dan kompleks yang tinggi biaya awalnya, membutuhkan staf personal terlatih untuk memasang dan mengoperasikan, dan memiliki biaya pemeliharaan dan dukungan tahunan yang besar. Yang ketiga, biaya konversi. Biaya untuk mengubah sistem lama menjadi modern teknologi database diukur dalam dolar, waktu, dan komitmen organisasi, mungkin seringkali tanpa menghalangi sebuah organisasi. Yang keempat, perlu pencadangan dan pemulihan eksplisit. Database perusahaan bersama harus akurat dan tersedia setiap saat. Ini membutuhkan dan komprehensif prosedur dikembangkan dan digunakan untuk menyediakan salinan cadangan data dan untuk memulihkan database saat terjadi kerusakan. Yang terakhir ada konflik organisasi. Basis data bersama memerlukan konsensus tentang divisi dan kepemilikan data, serta tanggung jawab untuk pemeliharaan data yang akurat. Pengalaman menunjukkan bahwa konflik dalam definisi data, format, dan pengodean
data, hak untuk memperbarui data bersama, dan masalah terkait sering terjadi dan seringkali sulit diselesaikan.